Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk membahas tentang materi yang akan kami bahas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 NPM Ganjil. Yang pertama ada saya, Meldiana Lestari. Yang kedua ada Adinda Dwi Lestari. Yang tiga ada Arif Chandra Pratama. Keempat Intang Aulia. Kelima Maulidia Wulandari. Yang keenam Wahida Marlina. Dan yang terakhir ada Wahyu Ardiansah. Langsung saja kepada penyaji materi yang pertama, saya persilakan. Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami dari kelompok 1 Ganjil, kami akan menganalisis materi dari RPP kelas 3 yang bertema hak dan kewajiban. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Mudahnya, setiap warga negara yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan haknya. Nah, pada kompetensi dasar di sini yang pertama, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, dalam keluarga kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita di rumah, contohnya kita membantu orang tua, kita belajar di rumah, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa hak yang kita dapat di rumah? Hak kita mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan tanggung jawab dari orang tua. Lalu yang kedua ada kewajiban kita sebagai warga sekolah. Kewajiban kita sebagai warga sekolah mengikuti peraturan di sekolah, mematuhi peraturan dari guru, mendengarkan penjelasan dari guru, mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Lalu hak kita apa sebagai warga sekolah? Hak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru, hak kita mendapatkan pembelajaran yang layak dari guru, mendapatkan fasilitas yang layak dari guru. Nah, yang kedua, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah itu untuk diri kita sendiri. Nah, kita melakukan kewajiban untuk diri kita sendiri dan kita mendapatkan hak dari orang lain untuk diri kita sendiri juga. Selain hak dan kewajiban kita di sekolah ataupun di rumah, tapi ada juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita harus wajib menaati hukum pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia atau hak orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kemudian ada perbedaan dari fungsi hak dan kewajiban. Hak itu berfungsi sebagai sesuatu yang berhak dimiliki atau dilakukan oleh seseorang, sedangkan fungsi dari kewajiban itu merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang-orang yang diistimewakan oleh hak mereka. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Meldiana Lestari. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kan membahasnya tentang yang tadi tujuan pembelajaran. Setelah kita mengetahui hak, arti dari hak dan kewajiban itu apa, nah tujuan dalam pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kita harus bisa memahami tentang kewajiban, terus cara mempraktekkan kewajiban kita, khususnya yang tadi kita bahas tentang kewajiban di sekolah dan di rumah. Terus kita coba selain mempraktekkan juga, terus kita sebagai keluarga juga mengajarkan agar bisa mempraktekkan terus-menerus dan tidak hanya cuma 1 kali 2 kali seperti itu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu pertama itu diberi kesempatan membaca teks. Nah, memberi kesempatan berarti itu merupakan hak untuk siswa itu untuk membaca teks bacaan tentang mengenai kewajiban dan hak tersebut.
Selanjutnya diberi kesempatan menulis atau lainnya yang berhubungan tentang hak dan kewajiban. Dan haknya sebagai siswa itu apa? Tujuan pembelajarannya mendapatkan materi atau ilmu yang diberikan oleh guru. Dan guru juga itu yaitu kewajibannya memberikan ilmu dan siswanya mendapatkan ilmu yang dari guru tersebut. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita harus mengetahui dulu posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Begitu juga sebagai pelajar atau dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Salah satunya yakni pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang berbunyi syarat-syarat pengenal warga negaraan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kemudian apa sih hak warga negara Indonesia? Yang pertama, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Terdapat pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupan dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Nah, kemudian apa sih kewajiban warga negara? Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Nah, kemudian kenapa guru harus mengajarkan hak dan kewajiban pada siswa usia dini atau siswa sekolah dasar? Karena siswa harus menguasai konsep tentang hak dan kewajiban sedini mungkin. Karena dalam dua konsep tersebut merupakan acuan menjadi warga negara yang baik. Ketika siswa telah mengetahui apa saja hak dan kewajiban, mereka akan belajar apa saja yang harus dilakukan dan dihindari, serta mereka pantas untuk mendapatkan hak dan mereka juga akan melakukan kewajiban yang harus mereka penuhi. Nah, selain sudah kita mengerti tentang hak dan kewajiban, hak kewajiban sendiri juga ada beberapa yang biasanya melanggar hak atau pelanggaran antara hak dan kewajibannya. Sebelumnya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak? Yang pertama adalah sikap egois. Jadi kita sebagai guru tidak boleh egois dalam memberikan kewajibannya. Bisa aja mentang-mentang anak kecil terus udahlah biarin aja, kita bahas selanjutnya aja biar cepat. Itu termasuk hak yang egois. Selanjutnya sikap tidak toleransi. Jadi kita sebagai warga negara harus saling menghargai dan menghormati antara hak dan kewajiban orang lain. Jadi semua orang itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi kita harus menghargai dan tidak boleh melanggar kewajiban atau hak orang lain tersebut. Selanjutnya, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Banyak nih yang kita ketahui, banyak orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, itu tidak bagus. Itu termasuk salah satu pelanggaran hak penyebab hak dan kewajiban. Selanjutnya, rendahnya tingkat kesadaran untuk hidup, berbangsa, dan bernegara. Karena orang tersebut tidak mau menghormati hak orang lain serta tidak menyalahkan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan penyebab dari pelanggaran hak dan kewajiban orang lain. Jadi kesimpulan dari analisis materi pada EPP ini,
pendidikan anak usia dini atau kita materi untuk anak sekolah dasar itu memang perlu ditanamkan mengenai hak dan kewajiban, karena sebagai warga negara yang baik kita harus mengerti apa kewajiban kita sebagai warga negara, dan kita juga harus mendapatkan hak kita sebagai warga negara agar tidak terjadi pelanggaran tentang hak-hak kenegaraan, dan juga agar kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Dan itu perlu ditanamkan pada anak usia dini, soalnya pada anak sekolah dasar. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.